dari 5 poin itu ada 4 poin yang menyebutkan bahwa masalah-masalahnya adalah dari SDM-nya atau sumber daya manusianya. Ya, kita bisa atasi masalah itu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan pada orang-orang penyusun kurikulum KTSP. Tuh ya. Kemudian di banyak guru-guru yang sudah tua itu masih kebingungan dalam menyusun KTSP. Nah, itu salah satu tugas kita sebagai calon guru adalah untuk membantu guru-guru tua tersebut dalam menyusun KTSP. Itu ya, yang masalah SDM. Kemudian yang terakhir itu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, ini kita bisa mengajukan untuk pengadaan sarana dan prasarana ke sekolah. Nah, apabila sekolah tidak bisa, kita bisa mengajukannya ke terkait atau mungkin bisa ke perusahaan-perusahaan sekitar sekolah kalau ada. Nah, menjadi apa? Pemberi fasilitas. Nanti akan ada kerjasama dengan perusahaan gitu. Mereka jadi sponsor untuk sekolah kita kalau bisa. Kemudian kalau tidak bisa, kita dapat modifikasi sarana dan prasarana pendukung. Ya, sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, terima kasih untuk Saudara Thomas atas jawaban yang diberikan. Bagaimana Saudara Roma atas jawaban yang sudah disampaikan Saudara Thomas? Oke, terima kasih untuk Saudara Thomas atas jawabannya. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Kalau tidak, ya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Ibu, ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Selesai. Oke. Pak Gyartama ada nggak? Nggak ada ya? Ya? Iya, Bu, nggak ada, Bu. Ya. Untuk KTSP kan sudah ya, yang pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang Ibu pengen yang materi sekarang aja tentang pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran penjas SD, SLTP dengan SLTA. Nah, referensi itu masih ini ya, tidak sesuai. Tahun 2000 itu kan sudah lama sekali. Ya kan? Tolonglah dicari yang terbaru. Kemudian untuk pengertian kecakapan hidup juga tidak ada referensinya siapa yang mengatakan ini kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk kelas indralaya ya. Jadi setiap yang kalian tampilkan alangkah baiknya kalau dari sumber yang terpercaya, tahun berapa kayak gitu ya. Nah, khusus untuk pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran penjas, kalau di SD ya kan, ini kan kita menyesuaikan ya, menyesuaikan mengajar di SA. Kalau di khusus di SD kan hanya teknik
teknik-teknik ini. Kalau pembelajaran penjas, tekniknya harus benar, tidak seperti itu kalau di SD. Ya, asalkan siswa itu mau bergerak. Ya, kuncinya kalau di sekolah dasar ya untuk penjasnya siswanya tuh sudah mau bergerak itu sudah bagus. Ya, ada kan kalau anak SD tuh maunya jajan aja kayak kelas 1, kelas 2 itu kan masih kelas bawah, ya kan? Artinya untuk kecakapan hidup di SD itu kita lihat lagi kurikulumnya. Kemudian di silabus materinya apa sehingga kita bisa mengaitkan dengan kecakapan hidup. Pembelajaran penjas di SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh masih kelas bawah. Nah, bagaimana di kelas 4 dan kelas 5? Ya kan? Artinya kalau kelas 4, 5, 6 itu kan dia sudah mengerti ya, mengerti arahan dari guru. Kalau kelas 1 kan belum ya. Orang membaca saja sulit. SD kelas 1 itu. Ya kan? Nah, kelas 1, kelas 2. Jadi kalau kita untuk yang anak-anak sekolah dasar kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah bisa kita pilih. Oh, apa kayak gitu untuk kecakapannya khususnya dalam pembelajaran penjas. 1 kan bermain ya, anak-anak usia itu yang 1, 2, 3 tadi. Kemudian apalagi kita ajarkan? Kan ada gerak, kinestetik, kayak gitu. Lokomotor, non-lokomotor. Nah, itu untuk anak SD. Ya, 4, 5, 6 itu bisa bermain juga, tapi ada sedikit aturan. Ya, bisa dimodifikasi SD. Lalu SMP. Nah, SMP lagi kita lihat lagi di silabus dan kurikulumnya. Apa yang diminta gitu sehingga kecakapannya tadi kita bisa sesuaikan ya, disesuaikan. Di SMA juga seperti itu. Kalau daring kan SD, SMP, SMA kan memang seperti itu ya. Kita lebih fokus ke sekolah menengah atas, di mana kecakapan hidup ini artinya adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Bisa juga Ini waktu berjalan ya. Ya dalam pembelajaran penjas, maragi dan lain-lain. Bahwa kalau pembelajaran daring ya kan bagaimana seorang guru penjas itu harus kreatif. Ya, harus kreatif. Tadi misalnya gerak kayak gitu. Ya, divideokan. Nah, itu bisa masuk juga sehingga siswa itu tidak malas. Ada ya untuk kecakapannya kayak gitu ya. Itu untuk yang anak SMP, bisa juga anak SMA juga bisa. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ini kan ada macam-macam kecakapan ya, kecakapan personal tadi, personal skill, bagaimana siswa mampu ya kan, mampu melakukan sesuai dengan yang guru berikan. Kemudian kecakapan sosial itu artinya interaksi ya kan, artinya sosial si siswa dengan yang lain, masyarakat atau temannya atau orang tuanya kayak gitu. Kayak gimana kecakapan sosialnya, ataukah siswa itu aktif kayak gitu. Terus ada juga siswa itu yang murung ya kan, sehingga tidak ada dia kecakapan sosialnya, tidak banyak bergerak, hanya diam saja kayak gitu. Nah, kemudian kecakapan akademik. Nah, akademik kan kita sudah tahu ya bagaimana lebih ke kalau akademik itu ke psikomotor tadi skill ya, afektif ke sosial. Yang ini adalah
Apa? Lebih kemana? Kecakapan akademik berarti? Di sini saya akan presentasikan perangkat pembelajaran saya. Gimana? Tasya, tolong dimatikan dulu suara Pak Giartamanya. Tasya. Sudah. Ya. Nah, untuk kecakapan ini juga tidak lepas dari yang namanya 3 aspek ini. Aspek apa? Psikomotor, afektif, dan ada 3 ranah kan kita? 1. Ya betul Bu, afektif, Ya. konektif, psikomotor. Ya, itu ya yang ini tadi. Nih, yang kecakapan. Kemudian kecakapan vokasional. Nah, biasanya kalau kecakapan vokasional ini lebih ke sekolah menengah kejuruan, SMK. Gitu kan? Kalau vokasional, namanya saja vokasional ya. Jadi kalau vokasionalnya, skillnya apa? Ada yang memasak, ya tata boga, ada yang mesin, merangkai alat-alat kayak gitu. Nah, jadi panduan kita untuk yang materi pendidikan kecakapan ini, ya, yang tadi kita kaitkan dengan jenis-jenis kecakapan kayak gitu. Ya, lebih jangan salah memasukkan. Di SD, di SMP kalian samakan. Tuh, ngapain Tasya? Kacamatanya itu. Itu ya. Tidak Bu, nyoba Bu. Coba aja. Coba dihilangkan dulu. Oke, jadi untuk yang presentasi nanti, kedepannya harus ada namanya sumber dimasukkan di PPT-nya. Itu ya, kreativitasnya juga gimana kreativitas seorang siswa, tidak hanya guru. Oke, berpikir kritis dan memecahkan masalah itu masuk ke kecakapan, memecahkan masalah ya. Memecahkan masalah ini lebih ke waktu diskusi, lebih ke diskusi bagaimana siswa itu ada pertanyaan dari temannya, menjawabnya bagaimana. Ada yang dalam satu kelompok itu hanya jadi penonton, diam saja, bantu enggak temannya. Artinya dia tidak memiliki kecakapan. Ya, kecakapan khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru gitu. Oke? Paham ya? Jadi banyak sekali nih jenis-jenis kecakapan, tidak hanya yang tadi Bu sebutkan. Ada kreativitas, memecahkan masalah, pengelolaan diri, kecakapan belajar, nilai dan sikap. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu masukannya untuk kelas kelompok AL tadi Bu. Insya Allah kedepannya kelompok lain akan lebih baik lagi Bu dari kelompok AL. Terima kasih Bu. Oke, jadi untuk mahasiswa penjas diminta juga itu kecakapannya ya, kecakapan dalam tadi memecahkan masalah, kecakapan berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa ke dosen, waktu hubungi itu kan kecakapan maksud. Gitu ya, jangan semalam lagi istirahat kayak itu. Oke, kreativitas dan lain sebagainya. Itu saja tambahan dari Ibu ya untuk kedepannya. Lain kali kelompok yang maju pada saat menyajikan materi harus dimasukkan juga sumber referensinya. Kalau sudah tahun 19 ke atas nggak usah lagi 1998, 2000 itu kan sudah lama, 20 tahun yang lalu. Ya kan? Ya, jadi ya, itu saja Pak Giartama, ada masukan Pak Gi?
Baik Bu, Pagi. terima kasih Bu. Ya. Kalau cukup, kita simpulkan dulu Tasya, kemudian ditutup. Iya Bu, Ya. dipersilakan Silakan untuk kelas Indralaya dan Palembang menyampaikan kesimpulan presentasi hari ini. silakan disimpulkan. Dipersilakan untuk kelas Indralaya. Oh, baik. Kesimpulan dari kelas. Kecakapan. Iya Bu, kesimpulan dari kelas Indralaya maupun kelas Palembang, kecakapan pembelajaran khususnya tingkat SD, SLTPA dan STLA harus dimiliki dalam semua peserta didik. Di samping itu juga untuk menjalankan kecakapannya, seorang guru pendidik harus mendampingi terhadap perkembangan siswanya dari tingkat belum bisa membaca, tingkat yang lebih baik lagi. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Almaragi atas kesimpulan dari kelas Indralaya. Mungkin sampai di sini saja presentasi kelompok Indralaya dan Palembang untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah dan menjadi bekal untuk kita semua di kedepannya nanti. Amin. Amin ya Allah. Baiklah, saya akhiri untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.